Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya teman-teman. Pada video saya kali ini kita akan belajar bersama tentang polinomial dalam sistem kendali menggunakan tools MATLAB. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa video ini merupakan bagian dari serangkaian video untuk kelas eksperimen sistem kendali, dan pada video kali ini merupakan materi pertama yang kita pelajari bersama untuk mengawali eksperimen sistem kendali. Nah, kenapa materi ini menjadi penting? Memang materi ini adalah materi yang cukup sederhana begitu, tetapi pada penerapannya ini akan menjadi atau akan sering kita pakai begitu. Polinomial dalam sistem kendali itu akan sering kita jumpai seperti itu. Nah, maka di awal eksperimen sistem kendali ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang polinomial dalam sistem kendali menggunakan MATLAB. Kenapa menggunakan MATLAB? Tentu saja karena MATLAB menjadi salah satu tools yang mudah atau yang sudah biasa kita gunakan, dan pada eksperimen kali ini juga kita akan menggunakan bantuan dari tools MATLAB ini. Begitu teman-teman. Teman-teman, tujuan daripada eksperimen kita dari materi ini adalah yang pertama mengenalkan MATLAB sebagai salah satu perangkat lunak dalam analisis maupun perancangan sistem kendali. Poinnya adalah kita bisa atau kita kenal dengan MATLAB untuk apa? Untuk yang pertama menganalisis, yang kedua adalah merancang sistem kendali. Jadi hubungannya adalah kita bisa menggunakan MATLAB untuk merancang maupun menganalisis sistem kendali. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu teman-teman atau kita bersama bisa menguasai pemanfaatan polinomial dan simbol dalam MATLAB sebagai dasar dari pemodelan suatu sistem kendali. Kalau yang tadi MATLAB digunakan untuk perancangan sistem, yang ini kita akan belajar tentang polinomial maupun simbol yang ditulis di dalam MATLAB sebagai bentuk atau sebagai dasar dari pembuatan model sistem kendali. Nah, tujuan yang ketiga adalah memahami model fungsi alih sistem dalam MATLAB. Nah, tentu saja setelah kita tahu analisis maupun perancangannya, kemudian kita sudah terbiasa menggunakan polinomial atau simbol dalam MATLAB begitu ya, maka kita selanjutnya bisa membuat fungsi alih atau transfer function begitu, yang akan kita buat di dalam MATLAB gitu. Nah, tiga hal ini akan menjadi tujuan kita yang harus kita capai bersama dari video ini, dari eksperimen kali ini. Oke teman-teman, seperti itu kita lanjut masuk materi teman-teman. Selanjutnya masuk materi yaitu ranah frekuensi sebagai model sistem kendali konvensional ya. Teman-teman pasti tahu bahwa sebenarnya sistem fisis kita itu berada dalam ranah waktu. Jadi kita sistem fisis itu berada dalam ranah waktu. Nah, agar lebih sederhana dan kemudian nanti juga akan lebih mudah untuk dilakukan perhitungan, analisis dan sebagainya, maka model sistemnya tadi perlu kita ubah ke dalam ranah frekuensi gitu. Nah, poinnya begitu ya. Saya akan coba sedikit coret-coret di sini. Oke. Jadi yang pertama, sistem fisis tadi itu berada pada ranah waktu. Oke, paham ya kalau ini ya, karena kita berada pada ranah waktu. Tapi kemudian dalam beberapa hal, contohnya untuk menganalisis gitu ya, atau melakukan perhitungan, itu akan lebih mudah jika kita ubah ke dalam ranah frekuensi. Maka kita perlu mengubah model sistemnya tadi, kita ubah ke dalam ranah frekuensi. Bagaimana cara kita mengubah ke dalam ranah frekuensinya? Nah, kita gunakan transformasi Laplace gitu ya. Transformasi Laplace akan mengubah fungsi dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami begitu. Ini adalah dasarnya begitu ya teman-teman. Ini adalah dasarnya sebelum kita masuk ke lebih lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman,
kita sudah tahu bahwa model sistem tadi yang awalnya dari domain waktu kemudian kita ubah ke dalam domain Lebesgue atau domain S begitu ya. Nah, ini kemudian model sistemnya kemudian kita bisa buat atau bisa kita gambarkan menjadi sebuah diagram begitu ya, diagram blok. Diagram bloknya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ada sebuah sistem, kita sebut sistemnya adalah GS. GS ini memiliki input RS dan memiliki output CS ya. GS memiliki input RS dan memiliki output CS. Nah, diagram blok ini kemudian kalau kita tuliskan persamaannya begitu ya, persamaan matematis sederhananya, maka antara input dan outputnya kita bisa buat perbandingan antara antara output dan input begitu ya. Antara output dan input dari sistem tersebut menjadi CS per RS. CS per RS kita tuliskan di sini, CS per RS. Nah, CS per RS ini teman-teman, ini kemudian disebut sebagai fungsi alih atau bahasa Inggrisnya adalah transfer function gitu ya. Nah, transfer function itu adalah perbandingan antara output dan input sistem. Teman-teman yang sudah mengambil kelas pengantar sistem kendali pasti sudah hafal dengan fungsi alih. Nah, fungsi alih tersebut bisa kita tuliskan dalam atau kita bisa tuliskan dalam bentuk polinomial antara penyebut dan pembilangnya. Pembilang dan penyebut, kebalik, mohon maaf. Pembilang dan penyebutnya atau numerator dan denominatornya. Nah, persamaan ini kemudian bisa disederhanakan untuk numeratornya, untuk bagian atasnya gitu ya. Untuk penyebutnya itu kita punya koefisien B dari BM untuk S pangkat M, artinya pangkat tertingginya adalah M gitu ya. BM S pangkat M sampai dengan B0 S pangkat 0, atau kalau S pangkat 0 tentu saja ditulis 1 atau tidak perlu ditulis ya. Jadilah ini B0 ya. B0 ini adalah B0 S pangkat 0. Nah, S pangkat 0 itu adalah 1, maka B0 dikalikan 1 itu sama dengan B0, maka di sini ditulis B0. Nah, ini adalah pangkat tertinggi, sementara yang di ujung adalah pangkat terendah. Nah, selanjutnya untuk denominatornya atau penyebutnya kita tuliskan koefisiennya adalah A gitu ya. A apa? AN S pangkat N, atau pangkat tertingginya adalah N sampai dengan A0, sama kayak tadi. Ini sebenarnya adalah A0 S pangkat 0, atau kita tulis A0 saja. Nah, untuk lebih sederhananya kita tulis menjadi persamaan di bawah ini ya. HS sama dengan sigma M BM dikalikan dengan S pangkat M dibagi dengan sigma N AN dikalikan dengan S pangkat N. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi alih, perbandingan antara output dengan inputnya. Nah, bagian atas ini kemudian ditulis menjadi polinomial gitu ya. Yang bawah ini juga dituliskan dalam bentuk polinomial. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar polinomial di awal eksperimen kita ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita masuk ke polinomialnya. Bagaimana cara kita menuliskan polinomial? Teman-teman, di dalam MATLAB, polinomial itu bisa dituliskan ke dalam dua bentuk, gitu. Ke dalam dua cara, gitu ya. Yang pertama adalah dalam bentuk matriks. Bagaimana cara menuliskan dalam bentuk matriks, gitu ya? Kita berikan contoh, misalkan ada polinomial PT begini. Ini dituliskan T pangkat 3 minus T kuadrat minus 4T plus 4. Ini adalah polinomial kita sebagai contoh. Maka kalau kita buat polinomialnya dalam bentuk matriks, sederhana, kita tuliskan saja koefisien dari polinomial tersebut, gitu ya. Koefisien dari polinomial tersebut kita urutkan dari pangkat tertingginya. Kita lihat teman-teman di sini. Pangkat tertinggi adalah
pangkat 3, kemudian pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Maka kita tulis koefisien pangkat tertinggi 1. Kemudian pangkat berikutnya, pangkat tertinggi kedua yaitu pangkat 2 adalah -1, kemudian -4, dan yang terakhir 4. Cukup kita tuliskan seperti itu, tapi kita bentuk dalam matriks, maka perlu kita berikan kurung siku agar di dalam MATLAB itu dianggap sebagai matriks begitu. Maka kita sudah bisa menuliskan polinomialnya PT tadi dalam bentuk matriks menjadi sebuah matriks 1, -1, -4, dan 4. Begitu teman-teman. Saya berikan contoh di sini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau pangkatnya ini tidak urut begitu ya. Misalkan PT-nya sama dengan T pangkat 3 minus 4T saja plus 4 misalnya. Nah, jangan lupa kalau seperti ini tetap kita tuliskan koefisien daripada T pangkat 2 di sini. Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 0. 0 ya, 0 kalikan T pangkat 2. Ini kan sama saja dengan T pangkat 3 plus 0T pangkat 2 minus 4T plus 4 begitu ya. Maka perlu kita tuliskan juga 0-nya. Jadi kalau kita tuliskan 1, kemudian 0, kemudian minus 4, kemudian 4. Nah, ini biasanya hal-hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Kadang kita terlupa dengan koefisien yang memiliki dengan pangkat yang memiliki koefisien 0 itu, kemudian kita terlupa gitu. Nah, ini menjadi salah satu pengingat begitu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kalau kita sudah membuat polinomialnya ya, di sini kita berikan contoh P_poly untuk menyimpan dari polinomial tadi. Maka kalau kita ingin mencari nilai polinomial tadi dengan koefisien tertentu ya, misalkan dengan nilai 4 gitu ya, kita tulis saja, kita tuliskan polyval gitu ya. Polyval adalah perintah untuk mencari nilai dari polinomial tertentu begitu ya. Polyval dari siapa? Dari polinomial P, nilainya berapa? 4. Nah, ini akan menghasilkan polinomial P tadi dengan nilai 4. Nilainya berapa? Itu bisa Anda hitung ya sebenarnya ya, manual. Nah, kalau menggunakan MATLAB kita bisa gunakan polyval seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat akar-akarnya, akar-akar dari polinomial? Kalau kita ingin melihat akar-akar polinomial, kita hanya perlu memanggil perintah roots, kemudian diikuti dengan akar-akarnya. Nah, itu cukup sederhana teman-teman. Itu cara pertama menuliskan polinomial dalam MATLAB. Yang kedua, ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kalau yang pertama tadi adalah matriks, kalau yang kedua kita gunakan bentuk simbol gitu ya. Kita gunakan simbol. Nah, untuk menggunakan simbol teman-teman, pertama kali harus kita definisikan dulu simbolnya. Misalkan contohnya tadi ya, polinomial tadi sebagai contoh itu adalah T gitu ya, T pangkat 3, T pangkat 2, 4T kuat 4T plus 4 begitu ya. Oke, maka kita perlu membuat simbol T terlebih dahulu. Gimana caranya? Caranya sederhana juga teman-teman. Yang pertama kita tuliskan saja perintahnya adalah sim, kemudian simbol yang ingin kita perkenalkan begitu ya, yang ingin kita gunakan. Misalkan T, maka kita sebut saja sim spasi T, maka T itu akan menjadi simbol dalam MATLAB. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat simbolnya, maka kemudian kita bisa menuliskan polinomialnya dalam bentuk simbolis dengan cara, karena T tadi sudah diketahui oleh MATLAB sebagai simbol, maka selanjutnya kita bisa tuliskan T pangkat 3 minus T pangkat 2 minus 4 kali T plus 4. Ini adalah cara deklarasi polinomial PT tadi menggunakan bentuk simbol. Nah, begitu teman-teman. Cukup sederhana, cukup mudah, tetapi ini menjadi dasar yang akan sering kita gunakan. Oke, dua bentuk tadi teman-teman, dua bentuk tersebut dapat saling dialih representasikan gitu ya, dari yang simbol menuju matriks atau matriks menuju simbol.
kita bisa mengubahnya, kita bisa mengalih representasi keduanya begitu dengan cara kalau Anda ingin merubah dari bentuk matriks polinomial ke bentuk simbol, maka Anda tinggal gunakan perintah poly 2 sim ya, artinya poly to sim atau polinomial ke simbol, maka dia akan merubah yang awalnya dari matriks polinomial menjadi bentuk simbol. Nah, sebaliknya kalau Anda ingin merubah dari simbol menjadi polinomial, Anda tinggal gunakan perintah sim2 poly atau dibacanya sim2 poly ya, artinya simbol to matriks polinomial. Jadi mengubah dari simbol ke matriks polinomial. Nah, selanjutnya ada juga perintah yang mungkin akan kita gunakan begitu ya, yang terkadang kita gunakan, yaitu kita melihat koefisien tak nol dari polinomial. Untuk melihat koefisien tak nolnya, kita bisa gunakan perintah coefs gitu ya. Perintah coefs akan menghasilkan atau akan memunculkan koefisien tak nol dari sebuah polinomial. Oke, itu ya teman-teman.